nama negeri. Artinya nama Banyuwangi pada tahun 1100 ada suatu negeri di tanah Jawa Timur yang patihnya bernama Sido Pekso. Patih itu mengambil istri atau memperistri perempuan cantik dari Pulau Bali. Tapi ibundanya Patih yang juga berumah di Kepatihan, selalu tidak cocok dengan istri muda itu, walaupun dia adalah menantunya. Di samping itu sebabnya orang tua atau ibunda Patih itu cerewet dan palsu atau suka berbohong. Selama Patih ada di rumah, ibu Patih terlihat manis dengan istri Patih itu. Tetapi kalau Patih tidak ada, istri itu diganggu dan diberi perintah ini dan perintah itu, sehingga istri Patih itu terpaksa bekerja dari pagi sampai sore seperti babu. Tetapi istri muda Patih Sido Pekso itu orang yang sangat sabar. Segala perintah yang diberi kepadanya selalu dilakukan, dan dia diam saja. Padahal maksud ibunda Patih, supaya istri muda itu kembali pulang ke negeri Bali, atau ngambul atau berpisah atau bercerai atau tidak jadi sebagai istri Patih Sido Pekso. Oleh sebab itu dia minta kepada raja negeri itu supaya Patih itu dijauhkan dari istrinya. Kemudian Patih itu ditugaskan oleh raja ke puncak Gunung Ijen. Disuruh memetik bunga yang sangat langka yang bisa membawa keberuntungan kepada orang yang memakainya. Lalu Patih itu berpamitan karena melaksanakan tugas dari raja. Dan harus meninggalkan ibundanya dan istrinya. Padahal istrinya sedang hamil atau mengandung buah cintanya kepada sang Patih Sido Pekso. Kemudian setelah sekian lama ditinggal oleh sang Patih bertugas, istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh karena mendengar itu, ibunda Patih yang sangat benci kepada menantunya itu berencana mengambil bayi itu, yang padahal itu adalah cucunya sendiri. Kemudian tibalah saatnya ibu mertua itu beraksi menghampiri dan segera mengambil anak bayi itu dan dibawanya pergi hingga ke sungai, sesampainya di Sungai Kalilo. Bayi itu ditenggelamkan hingga tewas dan tenggelam serta terbawa arus Sungai Kalilo. Sesudah 2 tahun, Patih Sido Pekso kembali dari perjalanannya dari puncak Gunung Ijen. Membawa kembang yang beruntung itu kepada rajanya. Sesudah itu dia segera minta izin untuk segera pulang ke rumahnya. Wajahnya gembira karena merasa senang hatinya yang akan bertemu lagi dengan istri dan akan melihat anak kandungnya. Sebelum sempat ke istri dan anaknya, Patih Sido Pekso sudah dihampiri ibundanya terlebih dahulu, dan menceritakan kepadanya bahwa istrinya telah membunuh bayinya di sungai. Oleh karena itu, Patih langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian sangat marah besar kepada istrinya, dan hendak membunuh istrinya. Tetapi istrinya hanya menangis tak bisa berbuat alasan untuk menyalahkan ibunda sang Patih, bersama sesak tangis pilu dan mengharukan lalu dia pun berkata, "Bukan saya Kang Mas. Bukan saya yang membunuh anak Tuan Patih. Jikalau Tuan Kang Mas Patih tidak percaya kepada ucapan hamba saya ini, coba, bawalah saya istrimu ini ke pinggir Kalilo. Supaya saya bisa memberikan keterangan yang panjang dan sempurna kepada Kang Mas Patih." Seketika itu pula dibawanya sang istri ke pinggir Kalilo. Tiba-tiba istrinya terjun ke dalam air sungai. Tak seberapa lama dari kejadian itu ada muncul 2 kembang yang keluar dari dalam air, yang satu besar, dan yang satunya kecil. Lalu mengeluarkan aroma yang sangat harum baunya hingga sekitar sungai. Kembang yang besar itu mengeluarkan suara, "Kang Mas Patih, kembang kecil ini adalah anak kita, dan yang membunuh adalah ibunda Tuan sendiri, dengan cara ditenggelamkan ke dasar Sungai Kalilo ini. Dan ketika Kang Mas tidak di rumah, saya diperlakukan sangat buruk oleh ibunda Tuan Patih.
Dan tugas dari raja itu adalah permintaan Ibunda Tuan Patih sendiri yang meminta kepada sang raja, agar Tuan Patih pergi jauh dan tidak bisa melihat kejadian ini. Selamat tinggal Kakang Mas Tuan Patih, selamat tinggal kekasihku. Lupakanlah aku dan anakmu ini Kang Mas. Saya pamit menghaturkan diri hamba, dan jaga baik-baik ibumu itu. Lalu kedua bunga itu hanyut dan menghilang bersama arus sungai. Tapi sejak itu, air kali yang sejak dulu keruh kotor, kini menjadi bening dan mengeluarkan bau harum. Oleh sebab kejadian itu, kota yang sekarang ada di situ, dinamailah Banyuwangi, yang artinya, air yang harum baunya. Sumber dari Malays Verhalen door DJ. Dunhower N.S. van der Molen Leraren aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer, diterjemahkan ulang dan dibagikan kembali oleh Rustam Malkan. Terima kasih. Wassalam. Dengarkan Tuan, handai dan sahabat. Banyuwangi, nama negeri. Walaupun ini robek, ini tulisannya Banyuwangi, nama negeri. Jangan asal diawur, memang nggak boleh. Ini namanya Huzaimah. Dan ini tadi yang tas robeknya ya. Ini kalau mau belajar baca, walaupun sudah terobek itu hurufnya ba, dikasih alif ba namanya. Adanya bisa ini, terus ada wawu, ada alif wa, jadi Banyuwa. Terus ada eng, ada ya, ya-nya dibunyikan i, jadi Banyuwangi. Ada nun, ada mim, dikasih alif, nama. Ada nun, ada kap, ada roh, ya. Itu kap itu bisa jadi ga atau g, negeri.